Pemberdayaan komunitas dan kearifan lokal. Pemberdayaan komunitas merupakan serangkaian upaya dalam pembangunan sosial yang mendorong komunitas agar mampu mengidentifikasi masalah dan potensinya untuk memecahkan permasalahannya sendiri. Pemberdayaan komunitas untuk membentuk individu dan masyarakat yang mandiri, seperti kemandirian berpikir, kemandirian bertindak, dan memutuskan apa yang akan dilakukan. Pemberdayaan ini juga bertujuan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat dan memberi kesadaran akan kebebasan setiap orang. Ciri-ciri pemberdayaan komunitas, diantaranya keswadayaan, partisipatif, keterbukaan, kebersamaan, egaliter, kesukarelaan, demokrasi, akuntabilitas, dan otonom. Wujud partisipatif adalah masyarakat terlibat aktif dalam pemberdayaan komunitas. Prinsip pemberdayaan komunitas yaitu 1. Perlu adanya break event dalam kegiatan yang dikelola oleh komunitas, adanya keterlibatan masyarakat mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. 2. Pelatihan sumber daya manusia menjadi wajib dengan pembangunan fisik yang dilakukan. 3. Memaksimalkan sumber daya yang tersedia supaya dapat melakukan efisiensi biaya untuk penerapannya. 4. Adanya fungsi penghubung antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro dengan kepentingan masyarakat yang bersifat mikro. Upaya pemberontakan komunitas. 1. Membangun kembali struktur dan lembaga yang memberikan akses kesetaraan terhadap sumber daya, pelayanan, dan partisipasi masyarakat. 2. Upaya membangun sistem pemerintah yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu sosial. 3. Pengetahuan dan keterampilan dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup tiap anggota. Proses pemberdayaan komunitas. Proses pemberdayaan komunitas mengandung dua kecenderungan, yaitu yang pertama, kecenderungan primer. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, keluasan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Yang kedua, kecenderungan sekunder, menekankan proses stimulasi, mendorong, atau memotivasi individu agar memiliki kemampuan atau keberdayaan untuk menekankan apa yang menjadi pilihan hidup melalui proses dialog. Contoh pemberdayaan komunitas. Contoh program pemberdayaan komunitas lembaga swadaya masyarakat atau yang disebut dengan LSM. LSM merupakan jenis pemberdayaan komunitas yang berfokus pada kegiatan publik atau masyarakat umum atas dasar sukarela dan tidak berorientasi mencari keuntungan. LSM didirikan baik individu atau kelompok dengan landasan visi dan misi yang memiliki kesamaan. Lembaga non-pemerintah dengan dua klasifikasi, yaitu organisasi penyalur sumbangan organisasi sehubungan dengan mitra pemerintah, organisasi dalam bidang profesional program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri atau yang disebut dengan PNPM Mandiri. PNPM Mandiri adalah salah satu jenis pemberdayaan komunitas dengan tujuan pencepatan penanggulangan masalah terkait kemiskinan dan lapangan kerja. Kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut.
Fungsi kearifan lokal yang pertama berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, berfungsi sebagai petua, kepercayaan, sastra, dan pantangan. Yang kelima, bermakna sosial, misalnya upacara integrasi komunal atau kekerabatan dan pada upacara pertanian. Yang keenam, bermakna etika dan moral yang berwujud dalam upacara ngaben dan selametan roh. Karakteristik kearifan lokal. Yang pertama, harus menggabungkan pengetahuannya yang melarang orang tentang etika dan nilai-nilai moral. Yang kedua, kearifan lokal harus mengajar orang untuk mencintai alam, bukan untuk menghancurkannya. Yang ketiga, kearifan lokal harus berasal dari anggota komunitas yang lebih tua. Yang keempat, kearifan lokal dapat berbentuk nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum, dan aturan-aturan khusus. Ciri-ciri kreatif lokal. 1. Bertahan dari gempuran budaya asing. 2. Memiliki kemampuan mengakomodasi budaya yang berasal dari luar. 3. Mampu mengintegrasi budaya asing ke dalam budaya asli Indonesia. 4. Mampu mengendalikan budaya asing yang masuk. 5. Memberi arah pada berkembang budaya di masyarakat. Jenis-jenis kearifan lokal. Yang pertama, kearifan lokal berwujud nyata atau tangible. Contoh, tarian, rumah adat, wayang batik, dan lain-lain. Yang kedua, kearifan lokal yang tidak berwujud atau intangible. Contoh, lagu daerah, pantun, bahasa, legenda, petuah, pepatah, mitos-mitos, dan lain-lain. Nilai yang terkandung dalam kearifan lokal. Di dalamnya terkandung beberapa nilai, di antaranya adalah nilai religi, nilai estetika, nilai gotong royong, nilai moral, dan nilai toleransi. Pedoman hidup manusia baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat, yaitu berupa nilai religi.